Jangan takut melawan orang tua hanya karena dia melahirkan kita. Ais, hanya sakit ya. Biar kau tahu ya, Loli ya, anaknya NM. Aku ini punya anak ya. Kau karena belum punya anak. Ketika nanti anakmu melawan kau, disitulah kau tahu artinya karma yang akan kau tuai ya. Orang tua nggak ada yang pengen anaknya hidup susah. Semua orang tua di seluruh dunia ini yang sayang sama anaknya berjuang untuk anaknya ya, biar dapat hidup yang layak. Sama kayak aku nih, aku keras sama anakku supaya apa? Supaya anakku tahu hidup di luar sana lebih keras. Walaupun kita seorang ibu pasti banyak salahnya, harus minta maaf. Kayak aku salah banget menolong si biadab itu dulu, bawa ke kehidupan aku yang lagi tenang adem ayem. Kita dibully sama haters dia dulu, dan kita tetap tenang untuk ada di samping dia, mendukung dia. Lalu sekarang anak aku dibully sama dia, orang yang pernah kita tolong ya. Paham sekarang. Aku gak akan diam netizen. Setiap kali aku ingat anak aku sedih, aku murka gitu ya. Baru aja nih ya, tahun baru 2025 nih, baru bisa nginjak bulan Januari aja belum habis. Tiba-tiba nih gue ngeliat di FYP berita terbaru soal si Loli yang kabur lagi dari emaknya, kabur dari rumah aman nih. Aduh, gue gak ngerti lagi nih ya, gue gak ngerti lagi. Aduh, walaupun gue gak tahu ya sebenarnya apa sih yang bikin dia tuh benci banget tuh sama emaknya ya. Gue gak ngerti tuh kenapa dia bisa kayak dendam sampai ubun-ubun gitu ya sama emaknya. Gue kagak ngerti tuh ya. Tapi menurut sudut pandang gue nih ya, sejelek-jeleknya emak lu, dia tuh tetep emak lu yang lahirin lu, yang nyusuin lu, yang ngegedein lu sampai lu tuh gede sampai kayak sekarang. Aduh, belum pernah aja tuh dia ngerasain jadi seorang emak susahnya kayak gimana. Gue aja nih ya, fase terberat dalam hidup gua adalah setelah gua berumah tangga dan melahirkan seorang anak, di mana gua jadi seorang ibu. Gua jadi inget nih dulu gua suka bandel sama mama gua, suka kagak nurut sama mama gua. Nah itu tuh baru berasa sekarang ketika gua udah punya anak. Ya ampun, susah banget ternyata ngebesarin seorang anak tuh. Nih ya Loli, emak lu tuh sayang banget sama lu, kayak apa-apa tuh buat lu yang terbaik, sampai lu di sekolahin di UK. Aduh, gue kalau jadi lu ya, gue lebih milih gue nurut sama mak gue, mau kayak gimana juga mak gue gitu, mak gue gitu, surga gue ada di dia gitu. Gue bakalan ya mendingan gue shopping di Shopee, cekot barang lah. Aduh, udah enak banget dah pokoknya hidup lu tuh. Gue kagak ngerti sama lu. Nikita Mirzani berencana membuka pendaftaran untuk anak-anak yang ingin menjadi anak asuhnya. Nantinya, anak asuh yang terpilih akan dibiayai sekolahnya oleh Nikita Mirzani sampai ke perguruan tinggi. Gimana kalau gue buka pendaftaran untuk anak angkat yang mau disekolahkan sampai cita-citanya terkabul, kata Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menyampaikan, apabila ada yang berniat, maka ia akan memberitahu syaratnya. Nikita Mirzani menjelaskan, rencananya ini berlaku bagi anak-anak yang serius ingin belajar tetapi terkendala oleh biaya. Kalau mau, gue kasih tahu syaratnya. Ini berlaku untuk anak-anak yang belajar dan terhalang oleh biaya, ucap Nikita Mirzani kembali. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Gue sebagai anak 90-an yang kalau salah dikit digebukin, dipukul, dan dipukulnya tuh bukan cuma pakai tangan, men, bukan dicubit doang, enggak, pakai gesper, pakai sapu, apapun yang ada di depan biji mata emak gue dipakai untuk menyerang gue. Tapi look at me now gitu loh, gue sekarang udah grow up dan gue mengerti kenapa nyokap gue at that time tuh marah-marah, mukul gue seperti itu. Itu semua dia lakuin tuh untuk ngedidik supaya gue itu jadi anak yang dengar-dengeran gitu, nurut dan hormat juga sama orang tua. Kata-kata yang selalu sampai sekarang gue ingat sebagai anak yang diucapkan nyokap gue. Kalau orang tua masih ngoceh-ngoceh, masih
ngomel-ngomelin elu itu karena orang tua sayang dan peduli. Nggak ada orang tua yang mau anaknya, khususnya anak perempuan ya, dirusak sama orang lain. Gue inget banget, gue tuh pernah ya main sama teman-teman gue. Terus gue tuh kabur tengah malam gara-gara gue mau main, tapi gue kayak nggak dikasih gitu sama bokap gue. Jadi gue tengah malam tuh gue udah rencana sama teman-teman gue, mereka akan jemput gue akan lompat jendela, dan akhirnya gue pergi main tuh. Gue cuma pergi main doang ya, bukan kabur kayak si Loli ya. Lo bayangin, gue tuh digunting rambut gue, digunting sama bokap, bener-bener digunting segila-gilanya digunting. Tapi gue nggak pernah gitu sakit hati ataupun ya mungkin at that time gue sempat marah gitu. Gue sempat marah sama bokap nyokap gue kayak kenapa gue mesti diperlakukan seperti ini. Tapi nggak pernah gitu terlintas di pikiran gue untuk kurang ajar, durhaka atau apapun itulah yang orang-orang zaman sekarang bilang gitu. Gue nggak pernah tuh terlintas di pikiran gue untuk menghina orang tua gue. Nggak pernah sekalipun. Mungkin gue marah seminggu 2 minggu, abis itu I let it go gitu loh. Selanjutnya, Nikita Mirzani menegaskan akan membiayai anak tersebut sampai berhasil mewujudkan cita-citanya. Ini buat yang mau belajar. Hanya untuk anak-anak yang seusianya, seharusnya belajar untuk menimba ilmu sampai mengejar cita-citanya setinggi langit. Dan akan saya kabulkan, kata Nikita Mirzani. Pernyataan Nikita Mirzani ini dikeluarkan tak lama setelah pengacara Rasman Arif Nasution ingin mengadopsi Loli, anak sulung Nikita Mirzani dari pernikahan pertamanya. Rasman Arif Nasution menyatakan kesedihannya untuk mengadopsi anak Nikita Mirzani itu di tengah perseteruannya dengan Nikita. Bahkan, Rasman sudah meminta timnya untuk memulai proses adopsi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Tapi ya dari kisah percintaan Loli dan Pudel yang kagak kelar-kelar ini gitu, kita bisa melihat cewek tuh bisa loh kalau udah demen sama laki segitunya ngebela tuh laki di depan keluarga, bahkan bisa membantah perkataan orang tuanya. Bahkan temen gue banyak yang pindah agama karena mau dinikahin sama lakinya itu. Nah begitu ya, gue juga pernah sih gitu. Tapi ini memang masih menjadi misteri gitu. Pasti kalian jarang kan ngelihat orang terdekat kalian atau di mana gitu cowok yang ngebela segitunya cewek di depan keluarganya. Malah sebaliknya, banyak banget tuh pasangan-pasangan yang udah nikah tapi malah ngebela ibunya dibandingin istrinya sampai cerai. Nah, itu baru banyak. Karena gue tuh pernah menjadi wanita on itu gitu. Jadi gue sempat pacaran sama cowok beda agama. Gue demen banget nih sama laki, gue pengen nikah pokoknya nih sama laki gitu. Kita pacaran tuh hampir 2 tahun, 1,5 tahun lah. Tapi selama itu gue gak pernah mengenalkan dia ke orang tua gue dan juga sebaliknya gitu, karena masih takut gitu kan. Pada suatu hari nyokap gue tiba-tiba banget kagak ada angin, kagak ada hujan, nge-WhatsApp gue. Kayaknya dia tahu gue berhubungan sama cowok beda agama ini dari adik gue gitu, cepu dia gitu kan. Tiba-tiba nyokap gue WhatsApp kayak gini, Erin, pacar kamu Kristen ya? Putusin sekarang. Gue tidak ada pembelaan apapun di situ. Gue tidak ada membalas apapun WhatsApp nyokap gue itu. Gue langsung berpikir kayak gini, ini gue nunggu aba-aba dulu gitu. Gue tanyain dulu nih kepastiannya ke laki gue, dia mau nikahin gue apa kagak. Di situ tuh saat itu gue mikirin kayak gitu. Kalau misalkan tuh laki gue bilang, ya aku mau nikahin kamu, aku mau seriusin kamu, itu ibarat kata kayak tentara. Gue udah siap berperang sama emak gue, sama keluarga gue. Tapi sekarang enggak anjir. Cita-cita gue adalah membangun rumah tangga, terus gue diimami oleh suami gue yang soleh. Tapi sedangkan laki jarang banget dia mau memperjuangkan perempuannya ini di depan keluarganya gitu. Kalau misalkan ya si ibunya tidak setuju gitu, ini aja alasannya, mama gak suka karena dia orang Sunda. Nah itu aja bisa diputusin lah. Cuman gara-gara itu doang bisa diputusin lah. Ya tapi nggak sedikit cewek yang nyesel juga sih sama keputusannya, segitunya ngebela lakinya di depan keluarganya gitu kan. Apalagi kalau misalkan sudah tertampar dengan kerasnya kehidupan gitu kan. Nih kalau misalkan kasusnya Loli udah paling bener apa? Biarin dia nikah, biarin dia hamil, punya anak, susahnya nyari duit, terus punya pacar kasar, maksudnya punya suami kasar, pasangan kasar, terus juga muka. Terakhir, Nikita Mirzani menanggapi santai kabar yang menyebutkan bahwa Loli putrinya akan diadopsi oleh pengacara Rasman Arif Nasution.
Nikita Mirzani justru mempersilahkan siapa saja yang memang berniat mengadopsi anak dari pernikahan pertamanya itu. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani merasa sudah cukup untuk memperjuangkan kebahagiaan putrinya tersebut. Kalau memperjuangkan anak memang kewajiban semua orang tua, karena gue bukan orang tua yang jahat dan menelantarkan kayak orang-orang bilang, ucap Nikita Mirzani. Saat ini, Nikita Mirzani hanya ingin melanjutkan hidup dan fokus pada dua anaknya yang lain. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.